selamat datang di Cerita Mbak Gadis. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita gadis lainnya. Nadia merasakan napasnya tertahan sejenak, tepat ketika suara penghulu menggema di pendopo yang dihias dengan untaian melati putih. Udara pagi itu terasa sejuk, membawa aroma bunga dan tanah basah sisa hujan semalam. Di hadapannya, Saka, pria yang beberapa menit lagi akan menjadi suaminya, menatapnya dengan sorot mata yang teduh. Hanya tatapan itu yang Nadia butuhkan. Di tengah puluhan pasang mata keluarga dan kerabat, tatapan Saka adalah sauh yang membuatnya tetap tenang. Ia mengucap ijab kabul dengan satu tarikan napas, lancar dan mantap. Suara saksi yang serempak mengucap sah terdengar seperti melodi paling indah yang pernah Nadia dengar. Seketika, seluruh ketegangan di bahunya lenyap, digantikan oleh kelegaan yang hangat dan membuncah. Ia kini adalah istri Saka. Pesta resepsi yang digelar di taman belakang rumah orang tuanya terasa seperti sebuah mimpi. Lentera-lentera kertas berwarna krem digantung di antara dahan-dahan pohon mangga, memancarkan cahaya lembut begitu senja mulai turun. Meja-meja bundar ditutup taplak linen putih, dengan rangkaian bunga sedap malam dan mawar peach di tengahnya. Nadia selalu menyukai hal-hal yang sederhana namun elegan, dan Saka menyerahkan semua urusan dekorasi kepadanya. "Ini harimu, buatlah seindah yang kamu mau," kata Saka beberapa bulan lalu, dan Nadia mencurahkan seluruh jiwa seninya untuk merancang setiap detail. Sebagai seorang desainer interior di sebuah firma arsitektur ternama, ini adalah keahliannya. Ia duduk di samping Saka di meja pelaminan, menyalami tamu-tamu yang tak henti-hentinya datang memberikan selamat. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya, meski rahangnya mulai terasa pegal. Ia melihat ibunya yang sibuk memastikan semua hidangan di prasmanan tidak kurang, dan ayahnya yang tertawa lepas bersama teman-teman lamanya. Keluarga Saka yang datang dari luar kota juga tampak berbaur dengan akrab. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna, hingga sebagian kecil dari dirinya merasa sedikit cemas, seolah kebahagiaan sebesar ini harus dibayar dengan sesuatu. "Kamu melamun?" Suara Saka yang dalam dan tenang menyadarkannya. Nadia menoleh, mendapati suaminya sedang menatapnya dengan senyum tipis. Tidak hanya melihat semua ini. Rasanya masih tidak percaya. "Percayalah." Saka mengulurkan tangan, menggenggam jemari Nadia yang terasa dingin. Tangannya selalu hangat. "Ini nyata. Kita nyata." Nadia membalas genggaman itu, merasakan kekuatan yang mengalir dari sentuhan suaminya. Ia tahu ia beruntung. Saka bukanlah pria yang gemar mengumbar kata-kata romantis atau memberikan hadiah-hadiah mewah. Cintanya diekspresikan lewat hal-hal kecil yang konsisten. Secangkir teh hangat di pagi hari saat Nadia harus lembur, kesabarannya mendengarkan keluh kesah Nadia tentang pekerjaan, atau caranya menatap Nadia seolah ia adalah satu-satunya perempuan di dunia. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah pameran furnitur. Nadia ada di sana untuk mencari inspirasi, sementara Saka sedang mencari pengrajin untuk bisnis ekspor mebelnya. Sebuah bisnis yang menurut Saka kecil-kecilan saja, meski Nadia tahu bisnis itu cukup untuk menghidupi Saka dan beberapa karyawannya dengan layak. Pikiran tentang pekerjaan membuat segaris kerutan tipis muncul di dahi Nadia. Ia berusaha keras menepisnya. Hari ini bukan hari untuk memikirkan kantor. Bukan hari untuk memikirkan proyek menara kembar yang sedang ia tangani. Bukan hari untuk memikirkan Reza. Nama itu, bahkan hanya dalam benaknya, meninggalkan rasa pahit. Reza adalah anak tunggal Pak Wibowo, pemilik firma tempatnya bekerja. Pria itu seusia dengannya, namun memiliki arogansi setinggi langit. Ia merasa berhak atas segalanya karena statusnya sebagai anak pemilik. Nadia masih ingat dengan jelas rasa sakit hatinya beberapa bulan lalu. Proyek Nusantara Residence, sebuah kompleks hunian dengan konsep ramah lingkungan, adalah murni idenya.
Ia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk riset, membuat sketsa hingga larut malam, dan menyusun presentasi yang detail. Ia sangat bangga dengan konsep itu. Namun, saat hari presentasi di hadapan klien besar, Reza tiba-tiba mengambil alih. Ia mempresentasikan ide Nadia seolah-olah itu adalah buah pemikirannya sendiri, sementara Nadia hanya disebut sebagai tim pendukung yang membantu visualisasi. Pak Wibowo tentu saja hanya tersenyum bangga melihat putranya. Klien menyukai ide itu, dan proyek besar itu jatuh ke tangan perusahaan. Reza mendapat semua pujian, bonus, dan promosi. Nadia hanya mendapat ucapan kerja bagus, pertahankan dari Pak Wibowo saat mereka tidak sengaja berpapasan di koridor. Sejak saat itu, Reza semakin menjadi-jadi. Ia seringkali meremehkan ide-ide Nadia di depan umum, atau sengaja memberikan beban kerja yang tidak masuk akal menjelang akhir pekan. Nadia tahu Reza merasa terancam olehnya. Beberapa klien pernah secara spesifik memuji hasil kerja Nadia, dan itu tampaknya melukai ego Reza yang rapuh. Nadia mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa kerja keras dan karyanya pada akhirnya akan berbicara sendiri. Ia mencintai pekerjaannya, gairahnya ada pada menciptakan ruang yang fungsional dan indah. Ia tidak ingin menyerah hanya karena satu orang. "Hei," Saka menyentuh pipinya dengan lembut, ibu jarinya mengusap kerutan di dahinya. "Jangan biarkan pikiran lain mengganggu. Malam ini hanya ada kita." Nadia menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan. Saka benar. Ia menatap wajah suaminya, garis rahangnya yang tegas, matanya yang dalam, dan senyumnya yang menenangkan. Semua masalah di kantor terasa begitu kecil dan tidak berarti jika dibandingkan dengan pria ini, dengan masa depan yang akan mereka bangun bersama. "Maaf," bisiknya. "Kamu benar. Tidak akan lagi." Ia bangkit, menarik tangan Saka. "Ayo, kita belum menyapa teman-temanku di meja sana." Sisa malam itu dihabiskan dengan tawa dan dansa. Nadia berdansa dengan ayahnya, dengan mertuanya, dan tentu saja dengan suaminya. Saat lagu romantis yang lembut mengalun, Saka memeluknya erat di tengah lantai dansa darurat yang dibuat di atas hamparan rumput. Kepala Nadia bersandar di dada Saka, ia bisa mendengar detak jantung suaminya yang teratur. Aroma parfum Saka yang maskulin dan menenangkan menyelimutinya. "Aku mencintaimu, Nadia," bisik Saka di dekat telinganya. "Aku lebih mencintaimu, Saka," balas Nadia, memejamkan mata dan menikmati momen itu. Ia merasa aman. Ia merasa dicintai. Ia merasa semua kepingan hidupnya akhirnya berada di tempat yang tepat. Di pelukan Saka, di tengah keluarga dan sahabat, di bawah cahaya lentera yang hangat, Nadia yakin tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa merusak kebahagiaan sempurnanya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di dalam tas tangannya yang tergeletak di kamar ganti, sebuah bom waktu digital sedang menanti untuk meledak dan menghancurkan hari yang seharusnya sempurna itu berkeping-keping. Kebahagiaan memang seringkali rapuh, dan kadang, perusaknya datang dari tempat yang paling kau duga, dengan cara yang paling kejam. Pesta perlahan mulai berakhir sekitar pukul 10 malam. Musik telah berganti menjadi alunan instrumen yang lebih pelan, dan para tamu yang tersisa kebanyakan adalah kerabat dekat dan sahabat-sahabat mereka. Gaun pengantin berbahan brokat dengan ekor yang panjang mulai terasa berat dan gerah bagi Nadia. Ia memutuskan sudah waktunya untuk berganti dengan gaun malam yang lebih sederhana yang sudah ia siapkan. "Aku ke kamar dulu ya, mau ganti baju," pamitnya pada Saka yang sedang asyik mengobrol dengan beberapa sepupunya. "Perlu aku temani?" tawar Saka, tatapannya penuh perhatian. Nadia tersenyum dan menggeleng. "Tidak usah, sebentar saja kok." Ia berjalan menuju paviliun kecil di sisi lain taman yang sementara disulap menjadi ruang ganti dan rias. Beberapa sepupu perempuannya ada di sana, membantunya melepaskan kancing-kancing gaun yang rumit di bagian punggung.
Tawa kecil dan candaan ringan mengisi ruangan itu. Setelah berhasil melepaskan gaun berat itu, Nadia merasa jauh lebih lega. Ia mengenakan gaun satin berwarna biru dongker yang simpel namun elegan. "Wah, kamu cantik sekali, Nat," puji salah satu sepupunya. "Terima kasih," jawab Nadia sambil merapikan rambutnya di depan cermin. Saat para sepupunya kembali keluar untuk menikmati hidangan penutup, Nadia tinggal sendirian di ruangan itu. Suasana mendadak menjadi hening, kontras dengan keriuhan pesta di luar. Ia duduk di tepi sofa, hendak memakai sepatunya, ketika matanya menangkap tas tangan kecilnya yang tergeletak di atas meja rias. Sejak pagi, ia sengaja mematikan data seluler dan hanya mengaktifkan mode getar untuk panggilan telepon darurat. Ia tidak ingin diganggu oleh notifikasi apapun. Rasa penasaran membuatnya meraih tas itu. Mungkin ada beberapa teman dari luar kota yang tidak bisa datang mengirimkan ucapan selamat lewat pesan. Dengan senyum kecil, ia mengeluarkan ponselnya dan mengaktifkan layarnya. Puluhan notifikasi dari aplikasi pesan singkat dan media sosial langsung membanjiri layar. Sebagian besar berisi ucapan selamat dan doa. Nadia tersenyum, hatinya terasa hangat. Ia menggulir layar, membaca beberapa pesan dari teman-teman dekatnya. Lalu, satu nama membuatnya berhenti. Reza. Untuk apa Reza mengiriminya pesan? Apalagi di hari pernikahannya. Jantung Nadia berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena antisipasi, melainkan karena firasat buruk. Pria itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa niat tersembunyi. Mungkin hanya ucapan selamat formalitas, pikir Nadia, mencoba menenangkan dirinya. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya membuka pesan itu. Layar ponselnya menampilkan 2 baris kalimat pendek. Kalimat pertama adalah ucapan biasa. "Selamat menikah." Nadia menghela napas sedikit lega. Ternyata hanya itu. Tapi kemudian matanya beralih ke kalimat kedua, dan seketika, udara di dalam paru-parunya seolah tersedot habis. "Sebagai hadiah, kamu tidak perlu kembali kerja hari Senin. Kamu dipecat." Nadia membaca kalimat itu sekali lagi. Lalu sekali lagi. Huruf-huruf itu seakan menari-nari di depan matanya, menolak untuk membentuk makna yang bisa diterima oleh otaknya. Dipecat. Kata itu terasa begitu tajam, menusuk langsung ke jantungnya. Ia merasakan dengung aneh di telinganya, suara pesta di luar tiba-tiba terdengar sangat jauh, seperti datang dari dunia lain. Ruangan yang tadinya terasa nyaman kini terasa menyesakkan. Ini pasti lelucon. Lelucon yang sangat tidak lucu dan kejam. Reza memang seperti itu. Ia pasti sedang mabuk atau hanya ingin merusak suasana hatinya. Nadia mencoba mencari penjelasan logis, penjelasan apapun selain kebenaran yang mengerikan itu. Tapi ia tahu ini bukan lelucon. Reza punya kuasa untuk melakukannya. Sebagai anak pemilik, ia bisa saja membujuk ayahnya untuk menandatangani surat pemecatan dengan alasan apapun. Dan pemilihan waktunya di hari pernikahannya. Ini bukan sekadar keputusan bisnis, ini adalah serangan pribadi. Kata hadiah dalam pesan itu adalah yang paling menyakitkan. Kata itu mengubah pemecatan ini dari sebuah masalah profesional menjadi sebuah penghinaan yang disengaja. Reza tidak hanya ingin menyingkirkannya dari kantor, ia ingin meremukkan kebahagiaan Nadia. Ia ingin memastikan bahwa setiap kali Nadia mengenang hari pernikahannya, akan selalu ada noda hitam ini. Noda kepahitan dan rasa terhina. Nadia merasakan tangannya mulai gemetar. Ponsel itu terasa begitu berat, seolah terbuat dari timah. Ia tidak bisa bernapas. Rasa dingin mulai menjalar dari ujung jarinya, merayap ke seluruh tubuhnya, membekukan kehangatan yang baru beberapa saat lalu ia rasakan. Kebahagiaan sempurna yang ia rasakan tadi hancur berkeping-keping, meninggalkan lubang menganga yang dingin di dalam dadanya.
Proyek menara kembar yang sedang ia kerjakan melintas di benaknya. Desain fasad yang ia gambar sampai jam 3 pagi, maket yang ia buat dengan tangannya sendiri, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun di firma itu. Semuanya lenyap hanya karena satu pesan singkat yang kejam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, membuat cahaya lampu di ruangan itu tampak kabur. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, menolak untuk menangis. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada Reza, meskipun pria itu tidak ada di sini untuk melihatnya. Tapi rasa sakit itu terlalu besar. Setetes air mata akhirnya jatuh, membasahi layar ponsel yang masih menampilkan pesan terkutuk itu. Diikuti oleh tetes-tetes berikutnya, mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Isak tangis kecil lolos dari bibirnya, suara yang terdengar begitu rapuh dan menyedihkan di tengah keheningan ruangan. Gaun biru dongker yang indah itu kini terasa seperti kostum konyol. Pesta di luar sana, tawa dan musik itu, semuanya terasa seperti ejekan. Bagaimana ia akan memberitahu Saka? Bagaimana ia akan menjelaskan bahwa di hari pernikahan mereka, ia baru saja kehilangan pekerjaannya? Bagaimana ia harus menghadapi suaminya dengan mata sembab dan hati yang hancur? Semua rencana masa depan yang baru saja mereka bicarakan, tentang cicilan rumah, tentang liburan, sebagian besar bergantung pada penghasilannya juga. Semuanya kini tampak buram. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan, namun yang ia rasakan hanya dingin yang menusuk. Ia merasa bodoh. Bodoh karena berpikir semuanya akan sempurna. Bodoh karena meremehkan tingkat kekejaman Reza. Bodoh karena membiarkan masalah pekerjaan meracuni hari terindahnya. Ia duduk di sana, di tengah keheningan paviliun, seorang pengantin baru yang dunianya baru saja dijungkirbalikkan oleh dua baris kalimat di layar ponsel. Mimpi indahnya telah berubah menjadi mimpi buruk, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk bangun. Sebuah ketukan pelan di pintu paviliun terdengar, seperti ledakan di tengah keheningan yang membekukan hati Nadia. Diikuti suara yang paling ia kenali di dunia. Suara yang seharusnya menjadi sumber kehangatannya. "Nat, kamu tidak apa-apa di dalam?" Itu suara Saka. Lembut dan penuh perhatian. Mendengar suaranya membuat bendungan air mata Nadia jebol sepenuhnya. Isak tangis yang sejak tadi ia tahan kini lolos menjadi suara serak yang menyedihkan. Ia cepat-cepat membekap mulutnya, berharap Saka tidak mendengarnya. Ia tidak ingin suaminya melihatnya seperti ini. Tidak di hari ini. "Nadia?" Panggil Saka lagi, kali ini nadanya terdengar lebih cemas. "Sayang, buka pintunya." Nadia menarik napas gemetar, berusaha menguasai diri. Ia menyeka pipinya dengan punggung tangan, meski ia tahu usahanya sia-sia. Matanya pasti sudah merah dan bengkak. Dengan langkah berat, ia berjalan ke pintu dan membukanya sedikit. Wajah Saka yang tadinya tersenyum lembut langsung berubah begitu melihat keadaan istrinya. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi khawatir yang mendalam. Tanpa berkata apa-apa, Saka mendorong pintu lebih lebar, masuk, dan langsung menarik Nadia ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa begitu kokoh dan aman. Nadia menenggelamkan wajahnya di dada bidang Saka, menghirup aroma parfum suaminya yang bercampur dengan aroma melati dari kalungan bunga di lehernya. Tangisnya pecah sepenuhnya di sana. Ia mencengkeram ke meja Saka, membiarkan semua rasa sakit, penghinaan, dan kebingungannya tumpah ruah. Saka tidak bertanya. Ia hanya memeluknya erat. Satu tangannya mengusap punggung Nadia dengan gerakan memutar yang menenangkan, sementara tangan lainnya membelai rambutnya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, tangis Nadia mulai mereda, menyisakan isak-isak kecil yang tersengal. Ia melepaskan pelukannya, masih tidak sanggup menatap mata Saka. "Maaf," bisiknya serak. "Maaf sudah merusak malam ini." "SSST." Saka menangkup wajah Nadia dengan kedua tangannya,
memaksa istrinya untuk menatapnya. Ibu jarinya dengan lembut menyeka sisa air mata di pipi Nadia. Tidak ada yang rusak. Sekarang katakan padaku, ada apa? Nadia tidak bisa mengatakannya. Mengucapkan kata-kata itu akan membuatnya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan. Sebagai gantinya, ia mengambil ponselnya yang tergeletak di sofa, membuka pesan dari Reza, dan menyerahkannya pada Saka. Saka mengambil ponsel itu, matanya menyipit saat membaca tulisan di layar. Nadia memperhatikan setiap perubahan kecil di wajah suaminya. Ia melihat rahang Saka mengeras sepersekian detik. Ia melihat kilat aneh di matanya, bukan marah, bukan terkejut, tapi sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin, dan penuh perhitungan. Ekspresi itu hanya berlangsung sesaat, begitu cepat hingga Nadia sempat berpikir ia hanya salah lihat. Kemudian, hal yang paling tidak terduga terjadi. Setelah membaca pesan itu, Saka menatap wajah Nadia yang masih basah oleh air mata, lalu ia tersenyum. Bukan senyum geli atau senyum meremehkan. Itu adalah senyum tipis yang penuh percaya diri, seolah ia baru saja melihat lawan caturnya melakukan langkah bodoh yang fatal. Senyuman itu membuat Nadia semakin bingung. Kenapa kamu tersenyum? Tanya Nadia dengan suara bergetar. Apa ini lucu? Aku baru saja dipecat, Saka. Di hari pernikahan kita. Saka meletakkan ponsel itu, lalu kembali menangkup wajah Nadia. Senyumnya berubah menjadi lebih lembut. Aku tidak menertawakanmu, sayang. Aku tersenyum karena orang ini baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kesalahan? Dia punya kuasa, Saka. Ayahnya pemilik perusahaan. Mereka bisa melakukan apa saja, bantah Nadia, rasa putus asa kembali menjalari dirinya. Bagaimana dengan rencana kita? Cicilan rumah, aku merasa gagal. Kamu tidak gagal, kata Saka tegas, tatapannya begitu lekat hingga Nadia merasa seluruh dunianya terpusat pada mata suaminya. Dengarkan aku, Nadia. Ini sama sekali bukan salahmu. Ini tidak ada hubungannya dengan kinerjamu atau kemampuanmu. Ini adalah ulah seorang pengecut yang tidak tahan melihat orang lain bersinar. Saka menarik Nadia untuk duduk di sofa. Ia duduk di sampingnya, tidak melepaskan genggaman tangannya. Aku tahu kamu mencintai pekerjaanmu. Aku tahu kamu sudah mencurahkan segalanya untuk perusahaan itu. Tapi perusahaan yang membiarkan orang sepertinya berkuasa tidak pantas mendapatkan orang sepertimu. Percayalah padaku, ini justru hal terbaik yang bisa terjadi. Nadia menatapnya tak mengerti. Hal terbaik? Bagaimana kehilangan pekerjaan yang ia bangun bertahun-tahun bisa menjadi hal terbaik? Aku tidak mengerti. Kamu tidak perlu mengerti sekarang, jawab Saka lembut. Kamu hanya perlu percaya padaku. Semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jauh lebih baik dari yang kamu bayangkan. Ada nada keyakinan mutlak dalam suara Saka yang membuat sebagian kecil dari kepanikan Nadia mereda. Ia mengenal suaminya. Saka bukan orang yang suka sesumbar. Ia selalu menepati kata-katanya. Tapi situasinya kali ini berbeda. Ini masalah besar yang berada di luar kendali mereka. Atau setidaknya, begitu yang Nadia pikir. Saka bangkit. Aku pinjam ponselmu sebentar. Dan aku harus menelepon seseorang. Hanya 5 menit. Kamu tunggu di sini, tenangkan dirimu, minum sedikit air. Ia mengecup kening Nadia sebelum berjalan keluar dari paviliun, membawa serta ponsel Nadia. Nadia hanya bisa menatap punggungnya yang tegap menghilang di balik pintu. Ia bisa melihat siluet Saka berdiri di bawah pohon, dekat dengan keramaian pesta tapi cukup jauh agar tidak ada yang bisa mendengar percakapannya. Nadia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya, apalagi mendengar apa yang ia katakan. Ia hanya melihat Saka menempelkan ponsel ke telinganya, lalu mulai berbicara.
Gerak-geriknya tenang dan terkendali. Siapa yang ditelepon Saka di malam pernikahannya? Pengacaranya? Ayahnya? Nadia merasa kepalanya pening. Semua ini terlalu banyak untuk diproses. Pesan pemecatan yang kejam, reaksi Saka yang aneh, senyumannya yang misterius, dan sekarang panggilan telepon rahasia ini. Ia merasa seperti sedang menonton sebuah film di mana ia adalah tokoh utama yang tidak tahu apa-apa. Ia melakukan apa yang dikatakan Saka, meminum segelas air putih di atas meja yang terasa begitu dingin di tenggorokannya. Perlahan, napasnya mulai kembali teratur. Tidak sampai 5 menit, Saka kembali masuk. Ekspresi dingin dan penuh perhitungan di wajahnya tadi sudah sepenuhnya hilang, digantikan oleh kehangatan yang familiar. Ia mengembalikan ponsel itu pada Nadia. "Sudah beres," katanya singkat, seolah ia baru saja menyelesaikan masalah sepele seperti memesan makanan. "Beres? Apa yang beres?" tanya Nadia, kebingungannya mencapai puncak. Saka tersenyum, kali ini senyum tulus yang selalu berhasil menenangkan hati Nadia. Ia berlutut di depan Nadia, mengambil kedua tangannya. "Malam ini tidak akan kita habiskan untuk membahas pria itu atau perusahaannya. Mereka tidak layak mendapatkan 1 detik pun dari waktu kita. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Malam ini milik kita. Jadi aku mohon, lupakan semua itu. Setidaknya untuk malam ini. Biarkan aku membuat istriku bahagia." Nadia menatap dalam-dalam ke mata suaminya. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu apa yang telah dilakukan Saka. Tapi melihat keyakinan di mata Saka, merasakan kehangatan dari genggaman tangannya, Nadia membuat sebuah keputusan. Ia akan percaya. Untuk malam ini, ia akan melepaskan semuanya dan membiarkan suaminya mengambil alih. Ia mengangguk pelan. "Baiklah," bisiknya. Saka tersenyum lega. Ia membantu Nadia berdiri, merapikan gaunnya, dan menyisir rambutnya yang sedikit berantakan dengan jemarinya. "Ayo, pestanya belum selesai. Dan aku masih ingin berdansa dengan istriku yang paling cantik di dunia." Dengan bergandengan tangan, mereka berjalan keluar dari paviliun, kembali ke cahaya lentera dan alunan musik. Nadia merasa aneh, seolah ia baru saja keluar dari badai dan melangkah masuk ke dalam suasana yang tenang. Luka di hatinya masih ada, tapi kini terbalut oleh perban misterius yang diberikan oleh keyakinan suaminya. Ia tidak tahu bahwa panggilan telepon singkat Saka barusan bukanlah sekadar panggilan biasa. Itu adalah perintah. Perintah yang baru saja memicu gempa bumi dahsyat di dunia orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Sekitar 3 jam telah berlalu sejak insiden di paviliun. Pesta telah benar-benar usai. Para musisi sudah mengemasi peralatan mereka, dan para pramusaji sedang sibuk membersihkan meja-meja. Hanya tersisa beberapa anggota keluarga inti yang masih duduk-duduk di teras, mengobrol santai sambil menikmati teh hangat. Udara malam terasa semakin dingin, namun hati Nadia terasa hangat. Ia telah menepati janjinya pada Saka, dan pada dirinya sendiri. Ia berhasil menyingkirkan awan gelap yang dibawa oleh pesan Reza dan menikmati sisa malam pernikahannya. Saka tidak pernah lepas dari sisinya. Mereka tertawa bersama para sepupu, menerima ucapan selamat terakhir dari paman dan bibi, bahkan sempat ikut mencicipi sisa kue pengantin bersama keponakan-keponakan kecil Saka. Kehadiran Saka yang konstan dan menenangkan membuat Nadia hampir lupa pada apa yang telah terjadi. Keyakinan suaminya entah bagaimana menular padanya, membuatnya merasa bahwa masalah tadi hanyalah sebuah gangguan kecil yang tidak berarti. Ketika tamu terakhir akhirnya berpamitan, Nadia dan Saka mengucapkan terima kasih kepada kedua pasang orang tua mereka. Ibu Nadia memeluknya erat berbisik, "Jadilah istri yang baik dan berbahagialah selalu, Nak." Nadia mengangguk, merasakan matanya kembali menghangat. Kali ini bukan karena kesedihan,
melainkan karena cinta. Akhirnya, mereka berdua bisa beristirahat. Mereka masuk ke kamar pengantin yang telah disiapkan khusus oleh Ibu Nadia. Kamar masa kecil Nadia telah diubah total, dengan ranjang baru berseprai sutra putih, taburan kelopak mawar di atasnya, dan aromaterapi melati yang menguar lembut dari sudut ruangan. Rasanya damai sekali. Salah seorang panitia dari pihak wedding organizer mengetuk pintu, menyerahkan sebuah kotak berisi barang-barang pribadi mereka yang tadi dititipkan, termasuk ponsel Nadia yang sempat ia tinggalkan di pavilion. "Terima kasih banyak atas bantuannya, Mbak," kata Saka ramah sambil menerima kotak itu. Nadia sama sekali tidak berniat untuk melihat ponselnya lagi malam itu. Ia sudah lelah dengan drama. Ia hanya ingin membersihkan riasannya, mengenakan pakaian yang nyaman, dan menghabiskan sisa malamnya dengan suaminya. Namun, saat Saka meletakkan kotak itu di atas meja, ponsel Nadia yang layarnya menghadap ke atas tiba-tiba menyala dan bergetar tanpa henti. Getarannya cukup kuat hingga menimbulkan suara berdengung di atas permukaan kayu meja. "Sepertinya ada yang berusaha keras menghubungimu," komentar Saka dengan nada datar sambil membuka dasi kupu-kupunya. Nadia mengerutkan kening. Siapa yang meneleponnya selarut ini dengan begitu gigih? Mungkin ibunya, memastikan mereka tidak butuh apa-apa. Dengan rasa enggan, Nadia mendekati meja dan mengangkat ponselnya. Layar ponselnya menyajikan pemandangan yang surreal. Puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pratinjau pesan singkat memenuhi seluruh layar. Dan nama-nama yang tertera di sana membuat jantung Nadia berhenti berdetak sejenak. Panggilan tak terjawab, 28, Pak Wibowo. Panggilan tak terjawab, 41, Reza. Panggilan tak terjawab, 17, Ibu Rina HRD. Itu hanya sebagian kecil yang terlihat di layar kunci. Napas Nadia tercekat. Ini tidak masuk akal. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia membuka kunci ponselnya dan langsung menuju ke lock panggilan. Angka yang tertera di bagian atas membuatnya pusing. Total ada 108 panggilan tak terjawab sejak sekitar pukul 8 malam tadi, tepat setelah Saka membuat panggilan telepon misteriusnya. Sebagian besar berasal dari 3 nomor itu, sisanya dari beberapa manajer proyek dan rekan senior di kantor. "Saka," panggil Nadia dengan suara pelan, matanya tidak lepas dari layar. Saka yang sedang meletakkan jasnya menoleh. "Kenapa?" "Lihat ini," kata Nadia sambil menyerahkan ponsel itu pada suaminya. Kali ini, suaranya tidak lagi terdengar sedih atau putus asa. Suaranya dipenuhi oleh kebingungan yang luar biasa. "Aku tidak mengerti. Kenapa mereka meneleponku sebanyak ini? Mereka yang memecatku, kan?" Saka melirik layar ponsel di tangan Nadia, ekspresinya tenang, seolah ia sedang melihat daftar belanjaan biasa. Tidak ada keterkejutan sama sekali di wajahnya. Nadia beralih ke aplikasi pesan. Di sana, keadaannya lebih kacau lagi. Pesan-pesan dari Reza adalah yang paling aneh. Awalnya, setelah pesan pemecatan itu, tidak ada apa-apa. Lalu sekitar pukul 8:15, muncul pesan baru. "Reza, Nadia, angkat teleponnya. Reza, ini penting sekali. Reza, kenapa kamu tidak menjawab? Hubungi aku sekarang juga. Reza, Nadia, saya mohon angkat teleponnya. Reza, ada kesalahan. Ayahku ingin bicara." Pesan terakhir yang ditulis dengan huruf kapital terasa begitu kontras dengan kepribadian Reza yang arogan. Pria itu tidak pernah memohon. Di bawahnya, ada rentetan pesan dari Pak Wibowo yang nadanya semakin lama semakin panik. "Pak Wibowo, Nadia, ini saya Wibowo. Mohon hubungi saya kembali secepatnya. Pak Wibowo, telah terjadi miskomunikasi yang sangat serius. Saya perlu menjelaskannya. Pak Wibowo, tolong beri saya kesempatan bicara. Ini menyangkut kesalahan putra saya."
Pak Wibowo, saya mohon, Nadia. Angkat telepon dari saya atau dari Reza. Ini gila. Benar-benar gila. Nadia merasa seolah sedang terjebak dalam sebuah realitas alternatif. Orang-orang yang beberapa jam lalu dengan kejam memecatnya kini terdengar seperti sedang mengemis. Kepalanya berusaha keras menyusun kepingan-kepingan puzzle yang berserakan. Senyuman aneh Saka. Panggilan telepon misteriusnya. Ucapannya bahwa Reza baru saja membuat kesalahan terbesar. Dan sekarang, badai panggilan dan pesan panik ini. Hanya ada satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Saka. Nadia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah suaminya yang masih berdiri dengan tenang. Ia menatap Saka seolah baru pertama kali melihatnya. Siapa sebenarnya pria yang ia nikahi ini? Pria yang ia kenal sebagai pengusaha mebel skala kecil yang sederhana dan baik hati. Bagaimana mungkin pria itu bisa membuat seorang pemilik firma arsitektur besar dan putranya yang arogan menjadi begitu ketakutan hanya dengan satu panggilan telepon? Saka, ulang Nadia, kali ini suaranya lebih tegas. Apa yang sudah kamu lakukan? Saka berjalan mendekat. Ia mengambil ponsel dari tangan Nadia dengan lembut, membalikkannya, dan meletakkannya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah. Lalu ia menatap istrinya, matanya yang teduh kini menyimpan kedalaman yang belum pernah Nadia lihat sebelumnya. Sudah aku bilang, sayang, katanya dengan suara yang tenang namun berbobot. Mereka membuat kesalahan, dan sekarang mereka menyadarinya. Itu masalah mereka, bukan masalah kita lagi. Jangan buang waktumu untuk memikirkan mereka. Tapi bagaimana bisa? Desak Nadia. Bagaimana kamu bisa? Saka meletakkan jari telunjuknya di bibir Nadia, menghentikan pertanyaannya. Besok. Aku akan jelaskan semuanya besok. Aku janji. Tapi malam ini, ia tersenyum lembut, senyum yang sama yang membuat Nadia jatuh cinta padanya, adalah malam kita. Hanya ada kamu dan aku. Nadia terdiam, otaknya masih berputar kencang. Ia tahu ada rahasia besar di balik semua ini, rahasia tentang suaminya yang belum ia ketahui. Tapi untuk saat ini, melihat ketenangan di wajah Saka, ia merasa cukup. Rasa takut dan bingung perlahan surut, digantikan oleh rasa penasaran yang luar biasa. Ia menatap wajah pria di hadapannya dan sadar, petualangan hidupnya bersama Saka baru saja benar-benar dimulai. Pagi datang dengan cahaya matahari keemasan yang menerobos celah tirai, melukis garis-garis hangat di lantai kayu. Nadia terbangun perlahan, merasakan lengan kokoh Saka melingkari pinggangnya. Semalam, setelah badai kebingungan itu, Saka berhasil menenangkannya, meyakinkannya untuk melepaskan semua pertanyaan hingga esok hari. Dan kini, esok hari telah tiba. Nadia berbalik, menatap wajah suaminya yang masih terlelap. Gurat-gurat wajahnya tampak begitu damai. Siapakah engkau sebenarnya, Saka Wiryawan? Pertanyaan itu menggema di dalam benaknya. Ia bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan Saka, lalu berjalan menuju balkon kamar. Udara pagi terasa segar, membawa aroma sisa embun dan bunga-bunga di taman. Puing-puing pesta semalam sudah hampir sepenuhnya dibersihkan, menyisakan hamparan rumput hijau yang tenang. Pemandangan itu begitu kontras dengan kekacauan di dalam pikirannya. Ponselnya ia letakkan di nakas dalam mode senyap. Ia tidak ingin melihat rentetan panggilan dan pesan itu lagi, setidaknya belum. Tak lama kemudian, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Selamat pagi, istriku. Nadia menoleh dan mendapati Saka sudah berdiri di ambang pintu balkon, tersenyum padanya. Ia hanya mengenakan celana tidur, memperlihatkan dada bidangnya. Pria yang sama yang setiap pagi menyapanya, namun hari ini Nadia melihatnya dengan tatapan yang berbeda. Pagi, jawab Nadia pelan. Saka berjalan mendekat, membawakan secangkir teh hangat untuknya.
Persis seperti yang biasa ia lakukan. Aku tahu ada banyak sekali pertanyaan di kepalamu, katanya sambil menyandarkan lengannya di pagar balkon, berdiri di samping Nadia. Tatapannya lurus ke depan, ke arah matahari yang mulai meninggi. Dan kamu berhak mendapatkan semua jawabannya. Nadia terdiam, memberanikan diri untuk bertanya. Panggilan telepon semalam, badai telepon dari Pak Wibowo dan Reza, itu semua karenamu kan? Saka menghela napas panjang. Iya, akunya tanpa ragu. Itu karena aku. Ia akhirnya menoleh, menatap Nadia lurus di mata. Nat, ada hal besar tentang pekerjaanku, tentang keluargaku yang belum pernah aku ceritakan padamu. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Justru sebaliknya. Aku melakukannya karena aku terlalu percaya pada ketulusan hatimu. Nadia mengerutkan kening, tidak mengerti. Bisnis mebel yang aku ceritakan padamu itu tidak salah. Saka memulai penjelasannya. Suaranya tenang dan terukur. Bisnis itu memang ada. Itu adalah bisnis pertama yang aku bangun sendiri dari nol, dan aku sangat bangga padanya. Tapi, itu bukan satu-satunya bisnisku. Bisnis itu hanyalah bagian yang sangat kecil dari sebuah perusahaan induk milik keluargaku. Namanya Nusantara Group. Nusantara Group. Nama itu terdengar familiar, tapi Nadia tidak bisa mengingat di mana ia pernah mendengarnya. Mungkin di berita bisnis yang sesekali ia baca. Nusantara Group adalah perusahaan investasi, lanjut Saka. Kami bergerak di banyak sektor. Manufaktur, agrobisnis, logistik, dan beberapa tahun terakhir, kami mulai masuk ke sektor properti. Setelah ayahku pensiun 3 tahun lalu, aku yang mengambil alih posisi sebagai CEO. Dunia Nadia seakan berhenti berputar. CEO. Nusantara Group. Kata-kata itu terdengar begitu asing dan besar, sama sekali tidak cocok dengan citra Saka yang ia kenal. Pria sederhana yang lebih suka memakai kaos oblong dan celana jeans, yang mengendarai mobil yang sama selama 5 tahun terakhir, yang lebih senang menghabiskan akhir pekan dengan berkebun di halaman belakang rumah kecil yang mereka sewa. Nadia mungkin akan tertawa jika ia tidak melihat keseriusan mutlak di wajah Saka. CEO? Ulang Nadia dengan suara nyaris berbisik. Tapi bagaimana bisa? Kamu tidak pernah. Aku tahu, potong Saka lembut. Aku sengaja menyembunyikannya. Saat kita pertama kali bertemu di pameran itu, aku baru saja keluar dari rapat dewan yang sangat melelahkan. Aku muak dengan semua formalitas, dengan orang-orang yang mendekatiku hanya karena nama keluargaku. Lalu aku melihatmu. Kamu begitu fokus pada detail ukiran sebuah kursi, matamu berbinar saat membahas tekstur kayu. Kamu tidak tahu siapa aku, dan kamu tidak peduli. Kamu hanya melihatku sebagai sesama pecinta desain. Saka meraih tangan Nadia. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menjadi diriku sendiri. Bukan Saka Wiryawan sang CEO, tapi hanya Saka. Dan aku ingin perasaan itu bertahan. Aku ingin memastikan bahwa jika kamu jatuh cinta pada Saka, bukan pada fasilitas atau kekayaan yang bisa ia berikan. Aku takut, Nat. Aku takut jika kamu tahu siapa aku sebenarnya, caramu menatapku akan berubah. Aku tidak ingin kamu merasa terintimidasi, atau lebih buruk lagi, mencintaiku karena alasan yang salah. Penjelasan Saka menghantam Nadia seperti gelombang. Di satu sisi, ada secuil rasa sakit. Rasa sakit karena merasa dibohongi selama 2 tahun. Tapi di sisi lain, yang jauh lebih besar, adalah gelombang pemahaman dan rasa haru yang luar biasa. Alasan Saka begitu romantis dan tulus hingga membuat hatinya luluh. Pria ini, dengan semua kekuasaan dan kekayaannya, hanya menginginkan satu hal yang paling murni, cinta yang tulus. Jadi, perusahaan tempatku bekerja.
Nadia akhirnya berhasil menyambungkan titik-titik itu. Saka mengangguk. Wibowo Cipta Persada adalah firma arsitektur dengan portofolio yang sangat bagus. Divisi properti kami sudah mengincar mereka sejak tahun lalu. Proses akuisisi berjalan diam-diam selama 6 bulan terakhir dan baru selesai sepenuhnya 2 minggu yang lalu. Pengumumannya sengaja ditunda untuk menjaga stabilitas internal. Pak Wibowo dan jajaran direksi lama masih dipertahankan untuk masa transisi, tapi kepemilikan penuhnya sudah di tangan Nusantara Group. Semuanya kini menjadi jelas. Panggilan telepon semalam. Kepanikan Pak Wibowo dan Reza. Mereka tidak hanya memecat seorang desainer. Mereka telah menghina dan memecat istri dari pemilik baru mereka. Kesalahan fatal yang bisa menghancurkan karir mereka dalam sekejap. Panggilan telepon semalam, lanjut Saka, seolah membaca pikiran Nadia. Aku menelepon Tirtayasa, CEO divisi propertiku. Aku menceritakan apa yang terjadi dan memintanya untuk segera menghubungi Pak Wibowo. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dan aku ingin mereka menarik kembali surat pemecatan itu. Aku tidak menyangka reaksi mereka akan sepanik itu. Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menyerap semua informasi yang baru ia terima. Suaminya, pria yang ia cintai, ternyata adalah seorang konglomerat. Kehidupan yang ia bayangkan, kehidupan sederhana dengan perjuangan bersama membayar cicilan, tiba-tiba tampak seperti sebuah ilusi. Melihat keraguan di mata Nadia, Saka mengeratkan genggamannya. Tidak ada yang berubah, Nat. Aku masih Saka yang sama. Aku masih pria yang akan membuatkanmu teh di pagi hari dan memijat kakimu saat kamu lelah. Rumah ini, kehidupan yang kita mulai, ini semua nyata. Aku hanya punya tanggung jawab yang lebih besar di luar sana. Dan sekarang, tanggung jawab terbesarku adalah memastikan tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan istriku lagi. Air mata kembali menggenang di mata Nadia, tapi kali ini air mata kelegaan. Ia menatap Saka, pria yang sama, namun kini dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Ia melihat pengorbanan yang telah Saka lakukan untuk menjaga hubungan mereka tetap murni. Ia melihat kekuatan luar biasa yang tersembunyi di balik sikapnya yang tenang. Ia tidak merasa terintimidasi. Anehnya, ia justru merasa lebih mencintainya. Nadia tersenyum kecil di antara air matanya. Ia melingkarkan tangannya di leher Saka dan memeluknya erat. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih sudah jujur padaku." Saka membalas pelukan itu, membenamkan wajahnya di lekuk leher Nadia. "Jadi, kamu tidak marah?" Nadia melepaskan pelukannya, menatap wajah Saka dengan tatapan jenaka. "Aku sedikit kesal karena kamu tidak bilang kalau kamu sekaya ini," godanya. "Aku bisa saja minta mahar pulau pribadi." Saka tertawa, tawa lepas yang begitu Nadia sukai. Ketegangan di antara mereka mencair sepenuhnya. "Apapun untukmu, sayang." Nadia kembali tersenyum, kali ini senyum tulus yang mencapai matanya. Semua kebingungan dan kesedihan dari malam sebelumnya telah menguap, digantikan oleh fondasi baru yang lebih kokoh untuk pernikahan mereka. Ia menatap suaminya, partner hidupnya, pelindungnya. "Jadi," katanya dengan nada serius yang dibuat-buat, "apa yang akan kita lakukan sekarang pada mereka, Pak CEO?" Malam itu di belahan kota yang lain, suasana sama sekali jauh dari damai. Di ruang kerja pribadinya yang mewah, berdinding panel kayu gelap dan dihiasi lukisan-lukisan mahal, Pak Wibowo mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Gelas kristal berisi anggur merah tergeletak pecah di atas karpet Persia, isinya merembes menjadi noda gelap yang tampak seperti darah. Di sofa kulit, Reza, putranya, duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya yang biasa dipenuhi arogansi kini pucat pasi, menampilkan ekspresi ketakutan murni yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. 1 jam yang lalu, semuanya masih baik-baik saja.
Reza baru saja pulang dari sebuah bar, menyeringai penuh kemenangan. Ia menghampiri ayahnya, menepuk bahunya dengan pongah. "Sudah aku bereskan masalah Nadia itu, Pak. Aku pecat dia. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di kantor." Pak Wibowo, yang sedang menikmati anggurnya sambil membaca laporan pasar, hanya menghela napas. Ia tidak sepenuhnya setuju dengan cara putranya. "Reza, kamu tidak bisa memecat orang, apalagi desainer terbaik kita, hanya lewat pesan singkat di hari pernikahannya. Itu tidak profesional." "Ah, profesionalisme tidak penting, Pak. Yang penting dia sudah tidak akan jadi duri dalam daging lagi buatku," balas Reza enteng, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Pak Wibowo hanya menggelengkan kepala. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia memang memanjakan Reza, memberinya posisi manajer yang tidak pantas ia dapatkan. Ia tahu Nadia jauh lebih berbakat, tapi Reza adalah darah dagingnya. Nasi sudah menjadi bubur, pikirnya. Paling-paling besok ia harus menghadapi keluhan dari dewan direksi lama atau beberapa manajer senior. Masalah kecil. Kemudian, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Namun, sekretarisnya sudah memberitahunya untuk bersiap menerima panggilan dari perwakilan Nusantara Group malam ini untuk koordinasi awal. Dengan sigap, Pak Wibowo memperbaiki posisi duduknya dan menjawab panggilan itu dengan suara profesionalnya yang terbaik. "Selamat malam, dengan Wibowo di sini." "Selamat malam, Pak Wibowo. Saya Tirtayasa, Chief Operating Officer dari Divisi Properti Nusantara Group," jawab suara di seberang. Suara itu dingin, tajam, dan sama sekali tidak ramah. "Saya harap saya tidak mengganggu waktu istirahat Anda." "Tentu saja tidak, Pak Tirtayasa. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Wibowo, jantungnya berdebar sedikit. Ini adalah kontak resmi pertamanya dengan atasan barunya. "Saya langsung ke intinya saja," kata Tirtayasa. "Kami baru saja menerima laporan bahwa salah satu aset kunci kami di Wibowo Cipta Persada, seorang desainer atas nama Nadia, baru saja diberhentikan secara tidak hormat malam ini. Bisakah Anda mengkonfirmasi hal ini?" Pak Wibowo menelan ludah. Ia melirik Reza yang menatapnya dengan cuek. "Betul, Pak. Ada sedikit penyesuaian internal. Terkadang keputusan sulit memang harus diambil untuk..." "Cukup," potong Tirtayasa, nadanya menjadi lebih dingin. "Kami tidak tertarik dengan alasan internal Anda, Pak Wibowo. Yang perlu Anda tahu, aset kunci yang baru saja Anda buang itu bukan hanya desainer terbaik di perusahaan yang baru kami akuisisi. Beliau juga merupakan istri dari pemilik dan CEO Nusantara Group, Bapak Saka Wiryawan. Anda baru saja memecat istri dari pemilik baru perusahaan Anda. Selamat." Kata-kata itu menghantam Pak Wibowo seperti godam. Waktu seakan berhenti. Suara Tirtayasa di telepon, dengung pendingin ruangan, bahkan detak jantungnya sendiri seakan lenyap. Yang bisa ia dengar hanyalah kalimat terakhir itu, berputar-putar di kepalanya. "Istri dari pemilik baru perusahaan Anda." Genggamannya pada gelas anggur mengendur. Benda itu jatuh dari tangannya, menghantam lantai marmer dengan suara pecah yang memekakkan telinga. Anggur merah menyebar di karpet. Reza terlonjak kaget melihat reaksi ayahnya. "Ada apa, Pak? Papa kenapa?" Pak Wibowo tidak menjawab. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Ia menatap putranya dengan tatapan kosong penuh kengerian. Dengan suara gemetar, ia mengulangi kata-kata Tirtayasa. "Kamu baru saja memecat istri dari pemilik perusahaan ini." Reza membeku. Seringai di wajahnya luntur, digantikan oleh kebingungan, lalu pemahaman, dan akhirnya teror yang melumpuhkan. Gelas anggur di tangannya ikut jatuh, namun ia bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin. Pria itu, suaminya,
dia hanya pengusaha mebel kecil. Tampaknya informasi Anda salah, Pak Reza. Suara Tirtayasa masih terdengar jelas dari ponsel yang dipegang Pak Wibowo. Dan kesalahan informasi Anda baru saja berpotensi merugikan kami jutaan dolar dalam bentuk citra dan stabilitas manajemen. Bapak Saka Wiryawan sangat tidak berkenan dengan cara istrinya diperlakukan. Beliau menganggap ini sebagai penghinaan pribadi dan bukti ketidakbecusan manajemen lama. Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di peti mati karir mereka. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pak Wibowo, suaranya terdengar begitu lemah dan putus asa. Itu bukan urusan saya, jawab Tirtayasa dingin. Saran saya, coba hubungi Bu Nadia dan berdoalah beliau mau mengangkat telepon Anda. Selamat malam. Panggilan itu ditutup. Klik. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Keheningan itu pecah oleh suara Pak Wibowo yang tiba-tiba berteriak, sebuah teriakan frustrasi dan ketakutan. Bodoh! Anak bodoh! Raungnya pada Reza. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu hancurkan semuanya. Aku tidak tahu, Pak. Mana aku tahu dia istri bos besar. Balas Reza, suaranya gemetar. Tidak tahu. Arogansimu yang menghancurkan kita. Pak Wibowo meraih ponselnya. Cepat telepon dia. Telepon Nadia sekarang. Minta maaf. Bersujud kalau perlu. Lakukan apa saja agar dia mau bicara pada kita. Maka dimulailah badai panggilan itu. Pak Wibowo menelepon nomor Nadia berulang kali, namun panggilannya tidak pernah diangkat. Reza melakukan hal yang sama, tangannya gemetar hebat hingga ia beberapa kali salah menekan nomor. Setelah 20 panggilan tak terjawab, kepanikan mereka mencapai puncaknya. Pak Wibowo menelepon kepala HRD, Ibu Rina, membangunkannya dari tidur dan memerintahkannya dengan nada panik untuk ikut mencoba menghubungi Nadia. Mereka mengirim pesan, satu demi satu, setiap pesan menjadi lebih memelas dari sebelumnya. Mereka mencoba segala cara, tapi dari seberang sana yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang menakutkan, yang terasa seperti vonis mati. Setiap menit yang berlalu tanpa jawaban terasa seperti siksaan. Malam itu, tidak ada yang tidur di rumah mewah Wibowo. Ayah dan anak itu duduk di ruang kerja yang sama, kini tidak saling bicara, hanya terdengar suara napas mereka yang berat dan sesekali bunyi sia-sia dari ponsel yang mencoba melakukan panggilan. Arogansi telah lenyap, digantikan oleh penyesalan yang pahit dan ketakutan akan hari esok. Pak Wibowo menatap noda anggur di karpetnya. Ia tahu itu bukan sekadar noda. Itu adalah simbol dari karir, reputasi, dan masa depan yang baru saja ia dan putranya hancurkan dalam satu malam yang gegabah. Hidupnya, seperti yang ia kenal, sudah berakhir. Malam itu di belahan kota yang lain, suasana sama sekali jauh dari damai. Di ruang kerja pribadinya yang mewah, berdinding panel kayu gelap dan dihiasi lukisan-lukisan mahal, Pak Wibowo mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Gelas kristal berisi anggur merah tergeletak pecah di atas karpet Persia, isinya merembes menjadi noda gelap yang tampak seperti darah. Di sofa kulit, Reza, putranya, duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya yang biasa dipenuhi arogansi kini pucat pasi, menampilkan ekspresi ketakutan murni yang belum pernah ia tunjukkan seumur hidupnya. 1 jam yang lalu, semuanya masih baik-baik saja. Reza baru saja pulang dari sebuah bar, menyeringai penuh kemenangan. Ia menghampiri ayahnya, menepuk bahunya dengan pongah. Sudah aku bereskan masalah Nadia itu, Pak. Aku pecat dia. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di kantor. Pak Wibowo, yang sedang menikmati anggurnya sambil membaca laporan pasar, hanya menghela napas. Ia tidak sepenuhnya setuju dengan cara putranya. Reza, kamu tidak bisa memecat orang, apalagi desainer terbaik kita,
hanya lewat pesan singkat di hari pernikahannya. Itu tidak profesional. Ah, profesionalisme tidak penting, Pak. Yang penting dia sudah tidak akan jadi duri dalam daging lagi buatku, balas Reza enteng, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Pak Wibowo hanya menggelengkan kepala. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia memang memanjakan Reza, memberinya posisi manajer yang tidak pantas ia dapatkan. Ia tahu Nadia jauh lebih berbakat, tapi Reza adalah darah dagingnya. Nasi sudah menjadi bubur, pikirnya. Paling-paling besok ia harus menghadapi keluhan dari dewan direksi lama atau beberapa manajer senior. Masalah kecil. Kemudian, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal. Namun, sekretarisnya sudah memberitahunya untuk bersiap menerima panggilan dari perwakilan Nusantara Group malam ini untuk koordinasi awal. Dengan sigap, Pak Wibowo memperbaiki posisi duduknya dan menjawab panggilan itu dengan suara profesionalnya yang terbaik. Selamat malam, dengan Wibowo di sini. Selamat malam, Pak Wibowo. Saya Tirtayasa, Chief Operating Officer dari Divisi Properti Nusantara Group, jawab suara di seberang. Suara itu dingin, tajam, dan sama sekali tidak ramah. Saya harap saya tidak mengganggu waktu istirahat Anda. Tentu saja tidak, Pak Tirtayasa. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Wibowo, jantungnya berdebar sedikit. Ini adalah kontak resmi pertamanya dengan atasan barunya. Saya langsung ke intinya saja, kata Tirtayasa. Kami baru saja menerima laporan bahwa salah satu aset kunci kami di Wibowo Cipta Persada, seorang desainer atas nama Nadia, baru saja diberhentikan secara tidak hormat malam ini. Bisakah Anda mengkonfirmasi hal ini? Pak Wibowo menelan ludah. Ia melirik Reza yang menatapnya dengan cuek. Betul, Pak. Ada sedikit penyesuaian internal. Terkadang keputusan sulit memang harus diambil untuk. Cukup, potong Tirtayasa, nadanya menjadi lebih dingin. Kami tidak tertarik dengan alasan internal Anda, Pak Wibowo. Yang perlu Anda tahu, aset kunci yang baru saja Anda buang itu bukan hanya desainer terbaik di perusahaan yang baru kami akuisisi. Beliau juga merupakan istri dari pemilik dan CEO Nusantara Group, Bapak Saka Wiryawan. Anda baru saja memecat istri dari pemilik baru perusahaan Anda. Selamat. Kata-kata itu menghantam Pak Wibowo seperti godam. Waktu seakan berhenti. Suara Tirtayasa di telepon, dengung pendingin ruangan, bahkan detak jantungnya sendiri seakan lenyap. Yang bisa ia dengar hanyalah kalimat terakhir itu, berputar-putar di kepalanya. Istri dari pemilik baru perusahaan Anda. Genggamannya pada gelas anggur mengendur. Benda itu jatuh dari tangannya, menghantam lantai marmer dengan suara pecah yang memekakkan telinga. Anggur merah menyebar di karpet. Reza terlonjak kaget melihat reaksi ayahnya. Ada apa, Pak? Papa kenapa? Pak Wibowo tidak menjawab. Wajahnya telah kehilangan semua warna. Ia menatap putranya dengan tatapan kosong penuh kengerian. Dengan suara gemetar, ia mengulangi kata-kata Tirtayasa. Kamu baru saja memecat istri dari pemilik perusahaan ini. Reza membeku. Seringai di wajahnya luntur, digantikan oleh kebingungan, lalu pemahaman, dan akhirnya teror yang melumpuhkan. Gelas anggur di tangannya ikut jatuh, namun ia bahkan tidak menyadarinya. Tidak mungkin. Pria itu, suaminya, dia hanya pengusaha mebel kecil. Tampaknya informasi Anda salah, Pak Reza. Suara Tirtayasa masih terdengar jelas dari ponsel yang dipegang Pak Wibowo. Dan kesalahan informasi Anda baru saja berpotensi merugikan kami jutaan dolar dalam bentuk citra dan stabilitas manajemen. Bapak Saka Wiryawan sangat tidak berkenan dengan cara istrinya diperlakukan. Beliau menganggap ini sebagai penghinaan pribadi dan bukti ketidakbecusan manajemen lama.
Setiap kata terasa seperti paku yang menancap di peti mati karir mereka. Apa yang harus kami lakukan, Pak? Tanya Pak Wibowo, suaranya terdengar begitu lemah dan putus asa. Itu bukan urusan saya, jawab Tirtayasa dingin. Saran saya, coba hubungi Bu Nadia dan berdoalah beliau mau mengangkat telepon Anda. Selamat malam. Panggilan itu ditutup. Klik. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Keheningan itu pecah oleh suara Pak Wibowo yang tiba-tiba berteriak, sebuah teriakan frustrasi dan ketakutan. Bodoh! Anak bodoh! Raungnya pada Reza. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu hancurkan semuanya. Aku tidak tahu, Pak. Mana aku tahu dia istri bos besar. Balas Reza, suaranya gemetar. Tidak tahu. Arogansimu yang menghancurkan kita. Pak Wibowo meraih ponselnya. Cepat telepon dia. Telepon Nadia sekarang. Minta maaf. Bersujud kalau perlu. Lakukan apa saja agar dia mau bicara pada kita. Maka dimulailah badai panggilan itu. Pak Wibowo menelepon nomor Nadia berulang kali, namun panggilannya tidak pernah diangkat. Reza melakukan hal yang sama, tangannya gemetar hebat hingga ia beberapa kali salah menekan nomor. Setelah 20 panggilan tak terjawab, kepanikan mereka mencapai puncaknya. Pak Wibowo menelepon kepala HRD, Ibu Rina, membangunkannya dari tidur dan memerintahkannya dengan nada panik untuk ikut mencoba menghubungi Nadia. Mereka mengirim pesan, satu demi satu, setiap pesan menjadi lebih memelas dari sebelumnya. Mereka mencoba segala cara, tapi dari seberang sana yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang menakutkan, yang terasa seperti vonis mati. Setiap menit yang berlalu tanpa jawaban terasa seperti siksaan. Malam itu, tidak ada yang tidur di rumah mewah Wibowo. Ayah dan anak itu duduk di ruang kerja yang sama, kini tidak saling bicara, hanya terdengar suara napas mereka yang berat dan sesekali bunyi sia-sia dari ponsel yang mencoba melakukan panggilan. Arogansi telah lenyap, digantikan oleh penyesalan yang pahit dan ketakutan akan hari esok. Pak Wibowo menatap noda anggur di karpetnya. Ia tahu itu bukan sekadar noda. Itu adalah simbol dari karir, reputasi, dan masa depan yang baru saja ia dan putranya hancurkan dalam satu malam yang gegabah. Hidupnya, seperti yang ia kenal, sudah berakhir. Minggu sore. Langit di luar jendela berwarna jingga lembut, menandakan akhir dari akhir pekan yang terasa seperti roller coaster emosional bagi Nadia. Ia dan Saka tidak kembali ke rumah sewa kecil mereka. Sebaliknya, Saka membawanya ke sebuah gria tawang atau penthouse di puncak salah satu gedung apartemen paling mewah di pusat kota, yang ternyata adalah salah satu properti milik Nusantara Group. Ruangan itu luas, dengan perabotan minimalis modern dan jendela setinggi langit-langit yang menawarkan pemandangan kota yang memukau. Ini adalah dunia Saka yang sesungguhnya, dan Nadia masih mencoba membiasakan diri. Ponselnya, yang ia letakkan di meja kopi, sesekali masih bergetar. Frekuensinya sudah jauh berkurang dibandingkan tadi malam, namun beberapa panggilan dari nomor yang tidak dikenal dan pesan-pesan dari rekan kerjanya yang penasaran masih terus masuk. Mereka semua pasti sudah mendengar gosip yang beredar. Nadia mengabaikan semuanya. Ia punya satu tugas penting yang harus diselesaikan sebelum akhir pekan ini benar-benar berakhir. Sudah siap? Tanya Saka dari seberang meja. Di hadapannya, sebuah laptop mahal berwarna perak terbuka, menampilkan layar kosong dari aplikasi email. Nadia mengangguk. Siap. Keputusannya untuk menghadapi Pak Wibowo dan Reza secara langsung membutuhkan langkah pertama yang cermat. Mereka tidak bisa terus membiarkan rentetan panggilan dan pesan panik itu. Mereka harus merespons. Tapi respons itu harus dirancang dengan sempurna untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus.
Pertama, untuk menghentikan teror komunikasi dari mereka. Kedua, untuk merebut kendali penuh atas narasi. Dan ketiga, untuk menetapkan nada pertemuan hari Senin. Ini bukan tentang drama pribadi, ini tentang pertanggungjawaban profesional. Oke, mari kita pikirkan, kata Saka, beralih ke mode CEO yang efisien namun tetap suportif. Apa pesan utama yang ingin kita sampaikan? Bahwa masa komunikasi informal yang panik sudah selesai, jawab Nadia tanpa ragu. Mulai sekarang, semuanya harus formal dan tercatat. Dan bahwa mereka harus bersiap, bukan untuk memohon, tapi untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka. Bagus, puji Saka. Jadi, kita perlu sesuatu yang dingin, profesional, dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi atau drama emosional. Nadia mulai menyusun kalimat di kepalanya. Mungkin sesuatu yang sederhana seperti, pesan Anda sudah saya terima. Kita bicara hari Senin. Tapi rasanya itu kurang kuat. Terlalu pasif. Saka sepertinya bisa membaca pikirannya. Bagaimana jika kita sedikit menaikkan tekanannya? Kita minta mereka melakukan sesuatu. Sesuatu yang akan membuat mereka sibuk dan cemas sepanjang sisa akhir pekan. Sesuatu yang menunjukkan bahwa evaluasi kita terhadap mereka sudah dimulai. Ide itu cemerlang. Nadia langsung tahu apa yang harus ia minta. Laporan kinerja, katanya, matanya berbinar. Kita minta mereka menyiapkan laporan kinerja lengkap selama 5 tahun terakhir. Itu akan langsung mengubah kerangka percakapan. Ini bukan lagi tentang mereka yang meminta maaf padaku, tapi tentang aku yang akan mengevaluasi mereka. Sempurna, kata Saka sambil tersenyum. Itu sebuah langkah catur yang indah, sayang. Mereka mulai merancang email itu bersama. Saka mengurus aspek teknisnya. Email itu akan dikirim dari alamat email resminya, saka.wiryawan@nusantaragroup.com, untuk menghapus keraguan sedikit pun tentang siapa yang memegang kendali. Namun, nama pengirim yang tertera akan jelas, Saka Wiryawan Nadia. Nadia yang mendiktekan isi pesannya, kata demi kata. Mereka merevisinya beberapa kali, menghapus setiap kata sifat yang bisa ditafsirkan sebagai emosional, menggantinya dengan istilah korporat yang dingin dan lugas. Setelah sekitar 20 menit, mereka tiba pada versi final. Pesan itu pendek, tajam, dan tidak menyisakan ruang untuk interpretasi. Kepada wibowo@wibowo.com, reza.wibowo@wibowo.com. Tembusan, cecerina.hrd@wibowo.com, tirtayasa@nusantaragroup.com. Subjek, pertemuan mengenai kinerja manajemen Wibowo Cipta Persada. Isi email. Selamat sore, Bapak Wibowo dan Bapak Reza. Menanggapi pesan dan panggilan Anda selama 24 jam terakhir, semua komunikasi lebih lanjut akan dilakukan secara formal melalui jalur ini. Harap siapkan laporan komprehensif mengenai kinerja Anda masing-masing selama 5 tahun terakhir. Laporan harus mencakup, namun tidak terbatas pada, daftar proyek yang ditangani, metrik pencapaian target, dan evaluasi 360 derajat dari tim yang Anda pimpin. Kita akan membahas isi laporan tersebut dalam pertemuan yang akan diadakan pada hari Senin, pukul 9 pagi, di ruang rapat utama kantor Wibowo Cipta Persada. Saya akan hadir bersama perwakilan dari Dewan Direksi Nusantara Group. Hormat saya, Nadia. Setiap elemen dalam email itu adalah sebuah serangan yang terukur. Mengirimkannya juga kepada Kepala HRD dan CEO Nusantara Group menunjukkan bahwa ini adalah masalah resmi perusahaan. Permintaan laporan kinerja 5 tahun adalah tugas berat yang mustahil diselesaikan dengan sempurna dalam waktu kurang dari 1 hari, memastikan akhir pekan mereka akan penuh dengan stres dan kepanikan. Dan kalimat penutup, di mana Nadia akan hadir bersama Dewan Direksi, mengukuhkan posisinya bukan sebagai istri yang mengadu, melainkan sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang baru. Sudah siap? Tanya Saka sekali lagi,
kursornya berkedip di atas tombol kirim. Nadia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Kirim. Dengan satu klik, email itu melesat ke tujuannya. Seketika, terjadi sesuatu yang aneh. Ponsel Nadia, yang sejak kemarin terus bergetar seperti binatang yang gelisah, mendadak hening. Total hening. Seolah-olah email itu adalah perintah gencatan senjata yang dipatuhi tanpa syarat. Badai itu telah berhenti. Kurang dari 1 menit kemudian, sebuah notifikasi email balasan muncul di laptop Saka. Email itu dari Pak Wibowo. Isinya hanya 1 kalimat. Baik, Bu Nadia. Akan kami siapkan. Terima kasih. Panggilan Bu Nadia itu terasa begitu signifikan. Bukan lagi Nadia, si desainer junior, tapi Bu Nadia, panggilan hormat yang menandakan pengakuan atas kekuasaannya. Nadia bersandar di sofa, merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Ia telah mengambil kembali kendalinya. Bukan dengan amarah atau air mata, tapi dengan strategi dan ketenangan. Ia menatap pemandangan kota dari jendela. Lampu-lampu mulai menyala, berkelip seperti jutaan bintang buatan manusia. Pertarungan belum selesai, tapi babak pertama telah ia menangkan dengan telak. Ia menoleh pada Saka dan tersenyum, senyum tulus pertama yang terasa begitu ringan sejak insiden di hari pernikahannya. Sekarang, katanya, aku siap untuk hari Senin. Senin pagi datang dengan suasana yang sama sekali berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Hari ini, Nadia tidak bangun dengan rasa enggan untuk pergi ke kantor. Sebaliknya, ia bangun dengan energi yang tajam dan terfokus. Ia tidak lagi memilih blus dan rok yang aman dan tidak menarik perhatian. Pagi ini, ia mengenakan setelan celana panjang berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna putih gading. Pakaian itu memancarkan aura otoritas dan profesionalisme. Riasannya tipis namun tegas, dan rambutnya ia sanggul rapi ke belakang. Saat ia menatap cermin, yang balas menatapnya bukanlah Nadia si desainer yang sering diremehkan, melainkan seorang perempuan yang tahu persis nilai dirinya dan siap untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Saka menunggunya di ruang makan, sudah rapi dengan setelan jas abu-abu gelap yang mahal. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap Nadia dengan sorot mata penuh kekaguman dan dukungan. Kamu terlihat luar biasa, katanya, dan pujian sederhana itu terasa seperti lapisan baju zirah terakhir bagi Nadia. Perjalanan menuju kantor terasa singkat. Mereka tidak menyalakan radio. Keheningan di dalam mobil tidak canggung, melainkan dipenuhi oleh antisipasi yang tegang. Tepat pukul 8:50 pagi, mobil yang dikemudikan sopir pribadi Saka berhenti dengan mulus di depan lobi utama Gedung Wibowo Cipta Persada. Saat mereka melangkah keluar, semua aktivitas di lobi seakan membeku. Resepsionis yang biasanya menyapa Nadia dengan sapaan "Pagi, Nat", kini berdiri kaku, matanya membelalak tak percaya melihat Nadia berjalan berdampingan dengan 2 pria berjas mahal. Salah satunya adalah Saka, yang wajahnya mulai dikenali oleh beberapa orang dari berita bisnis, dan satu lagi adalah Tirtayasa, CEO Nusantara Group yang berperawakan tinggi dan tegas. Pintu kaca menuju ruang kerja utama terbuka, dan keheningan yang sama menjalari seluruh lantai. Suara ketukan sepatu hak Nadia di lantai marmer terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian itu. Semua orang berhenti bekerja. Puluhan pasang mata tertuju pada mereka. Nadia bisa merasakan campuran rasa kaget, bingung, dan takut dari tatapan rekan-rekannya. Gosip pasti telah menyebar seperti api liar selama akhir pekan. Nadia mengangkat dagunya, berjalan lurus melewati deretan meja kerja. Ia tidak memasang ekspresi sombong. Sebaliknya, ia menjaga wajahnya tetap netral dan profesional. Saat melewati meja beberapa rekan timnya yang ia tahu adalah orang-orang baik, ia memberikan sebuah anggukan kecil dan senyum tipis yang menenangkan,
sebuah sinyal bahwa perangnya bukan dengan mereka. Pak Tirtayasa berjalan di depan mereka, memimpin jalan menuju ruang rapat utama. Pintu kayu jati yang berat itu sudah terbuka. Di dalamnya, Pak Wibowo dan Reza sudah duduk menunggu. Penampilan mereka adalah kebalikan dari Nadia. Mereka tampak seperti tidak tidur semalaman. Mata mereka merah dan bengkak, setelan jas mereka terlihat kusut, dan di atas meja di depan mereka tergeletak 2 tumpuk dokumen tebal yang jelas disusun dengan tergesa-gesa, laporan kinerja mereka. Mereka berdua refleks berdiri saat Nadia, Saka, dan Tirtayasa masuk. Wajah Pak Wibowo penuh dengan penyesalan yang dipaksakan, sementara wajah Reza pucat dan dipenuhi ketakutan murni. Arogansi yang biasa terpancar darinya telah lenyap tak bersisa. "Selamat pagi, Bu Nadia, Pak Saka," sapa Pak Wibowo dengan suara serak. Nadia hanya mengangguk sebagai jawaban. Tata letak tempat duduk diatur dengan sempurna. Saka dan Tirtayasa mengambil posisi di satu sisi meja panjang, bertindak sebagai dewan direksi pendamping. Sementara Nadia, tanpa ragu, berjalan dan mengambil kursi di kepala meja. Kursi yang biasanya hanya diduduki oleh Pak Wibowo. Gestur itu saja sudah merupakan sebuah pernyataan kekuasaan yang telak. Setelah mereka semua duduk, keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Nadia membiarkan keheningan itu berlangsung selama beberapa saat, membiarkan ayah dan anak di hadapannya tenggelam dalam kecemasan mereka. Akhirnya, Nadia memulai. Suaranya tenang, jernih, dan tanpa emosi. "Selamat pagi. Terima kasih sudah menyiapkan laporannya sesuai permintaan." Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi. "Kita mulai dari Anda, Pak Wibowo." Nadia membuka dokumen di hadapannya, yang sebenarnya adalah ringkasan hasil audit internal yang telah disiapkan tim Tirtayasa selama akhir pekan. "Dalam laporan Anda mengklaim pertumbuhan laba sebesar 15% selama 3 tahun terakhir. Namun, data akuisisi kami menunjukkan bahwa pertumbuhan itu sebagian besar berasal dari satu klien besar, sementara laba dari klien-klien lain cenderung stagnan, bahkan menurun. Anda juga mengklaim tingkat retensi karyawan yang tinggi, namun tingkat pengunduran diri di level desainer junior dan menengah mencapai 30% tahun lalu. Bisakah Anda jelaskan diskrepansi ini?" Pak Wibowo tergagap. Ia tidak siap menghadapi audit sedingin dan sedetail ini. Dinamika pasar memang sedang sulit, Bu. Dan untuk retensi, itu masalah umum di industri kreatif. Nadia tidak membiarkannya berkelit. Masalah umum, atau masalah budaya kerja yang membiarkan nepotisme dan manajemen yang buruk merusak moral tim? Tanyanya tajam. Pak Wibowo terdiam, tidak bisa menjawab. Kemudian, Nadia beralih pada Reza. Tatapannya dingin seperti es. "Bapak Reza, laporan Anda lebih banyak berisi klaim daripada data. Anda mencantumkan proyek Nusantara Residence sebagai salah satu pencapaian terbesar Anda." Nadia berhenti sejenak, menatap Reza lekat-lekat. "Saya cukup akrab dengan proyek itu. Konsep, riset awal, hingga desain skematik mayoritas dikerjakan oleh tim desain, bukan? Peran Anda lebih sebagai supervisi." Reza menelan ludah. Saya yang memimpin timnya, Bu." "Memimpin atau hanya mengklaim hasilnya?" balas Nadia cepat. Ia tidak perlu menunggu jawaban. Ia kemudian beralih ke halaman terakhir. Di bagian pengembangan sumber daya manusia, Anda menulis melakukan optimalisasi tim untuk efisiensi sebagai salah satu keahlian Anda. Inilah saatnya. Momen yang ditunggu-tunggu. "Terkait poin itu," lanjut Nadia, nadanya tetap datar, "bisakah Anda jelaskan kepada kami, sebagai bagian dari Dewan Direksi baru, apa standar prosedur operasional di perusahaan ini untuk pemecatan seorang karyawan senior? Apakah prosedur itu mencakup pengiriman pesan singkat yang berisi hinaan pribadi, yang dilakukan di luar jam kerja,
tepatnya di hari pernikahan karyawan tersebut. Seluruh sisa keberanian Reza hancur lebur. Wajahnya memerah karena malu dan takut. Saya minta maaf Bu Nadia. Itu kesalahan besar. Saya hilaf. Saya. Cukup, potong Nadia, suaranya kini mengandung sedikit nada tegas. Ini bukan lagi tentang permintaan maaf pribadi. Ini tentang pelanggaran etika profesional dan penyalahgunaan wewenang yang sangat serius. Ia bersandar di kursinya, menatap ayah dan anak itu bergantian. Inilah puncaknya. Selama bertahun-tahun, budaya perusahaan ini telah diracuni oleh praktik yang tidak sehat. Kinerja dinilai berdasarkan hubungan keluarga, bukan prestasi. Ide-ide dicuri tanpa konsekuensi. Dan karyawan diperlakukan tanpa rasa hormat. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya meresap. Nusantara Group tidak mengakui sisi perusahaan ini untuk melanjutkan budaya semacam itu. Kami berinvestasi untuk membangun masa depan yang lebih baik, yang didasarkan pada integritas, rasa hormat, dan profesionalisme. Dan sayangnya, kami tidak melihat Anda berdua sebagai bagian dari masa depan itu. Ia menatap Pak Wibowo. Bapak Wibowo, atas kelalaian Anda sebagai pemimpin dalam membina manajemen yang sehat dan kegagalan Anda dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yang terjadi tepat di bawah pengawasan Anda, Dewan Direksi Nusantara Group memutuskan untuk mengakhiri masa jabatan transisi Anda. Kami akan menerima surat pengunduran diri Anda, efektif hari ini juga. Lalu, ia menoleh pada Reza, yang kini tampak seperti akan pingsan. Dan Anda, Reza. Perusahaan ini di bawah kepemimpinan yang baru, tidak memiliki toleransi sedikit pun terhadap perundungan, pelecehan, dan perilaku tidak profesional. Kontrak kerja Anda dihentikan saat ini juga, atas dasar pelanggaran etika berat. Vonis itu telah dijatuhkan. Bukan dengan teriakan atau amarah, tapi dengan ketenangan yang mematikan. Nadia berdiri, menandakan bahwa pertemuan telah selesai. Pak Tirtayasa dan Ibu Rina dari bagian personalia akan mendampingi Anda berdua dalam proses administrasi selanjutnya. Tanpa menoleh ke belakang lagi, Nadia berjalan keluar dari ruang rapat. Saka bangkit dan menyusulnya, meletakkan tangan yang menenangkan di punggungnya. Saat pintu tertutup di belakang mereka, Nadia menarik napas dalam-dalam. Beban berat selama bertahun-tahun terasa terangkat dari pundaknya. Perhitungan telah selesai. Keadilan telah ditegakkan. Dan kini, saatnya untuk memulai babak baru. 6 bulan kemudian. Suasana di kantor yang kini bernama Nusantara Cipta terasa jauh berbeda. Dinding-dinding yang dulu dicat putih kusam kini digantikan oleh warna-warna yang lebih hangat, dihiasi oleh karya seni dan maket-maket proyek yang sedang berjalan. Ruang kerja yang tadinya tersekat-sekat kini diubah menjadi konsep yang lebih terbuka dan kolaboratif. Terdengar alunan musik instrumental yang lembut, berpadu dengan suara diskusi kreatif dan tawa sesekali. Energi di tempat itu telah berubah total, dari yang tadinya tegang dan penuh politik kantor menjadi penuh semangat dan inovasi. Di sudut ruangan yang paling terang, dengan pemandangan langsung ke taman kota, Nadia sedang berdiri di depan sebuah papan presentasi digital. Ia tidak lagi duduk di meja desainer biasa. Posisinya kini adalah Chief Creative Officer. Ia sedang memimpin sesi curah pendapat dengan timnya untuk sebuah proyek resor ramah lingkungan di Bali, proyek besar pertama yang berhasil mereka dapatkan di bawah manajemen baru. Bagaimana jika kita menggunakan material bambu laminasi untuk struktur atap utama? Usul seorang desainer junior dengan sedikit ragu. Nadia tersenyum. Ide bagus, Dinda. Itu sejalan dengan konsep keberlanjutan kita. Coba kembangkan visualisasinya, dan kita presentasikan ke tim teknik lusa. Jangan takut untuk bereksperimen. Desainer muda itu tersenyum lebar, wajahnya bersinar karena idenya didengar dan dihargai.
Pemandangan seperti ini adalah hal yang paling membahagiakan bagi Nadia. Ia tidak hanya merancang bangunan, tapi juga membangun kembali budaya kerja. Ia menerapkan sistem mentoring, mengadakan sesi berbagi ilmu setiap hari Jumat, dan memastikan setiap pencapaian, sekecil apapun, mendapat pengakuan yang layak. Hasilnya, para talenta terbaik di perusahaan yang dulu sempat berpikir untuk mengundurkan diri kini menjadi pilar-pilar utama yang paling bersemangat. Setelah sesi selesai, Nadia kembali ke ruang kerjanya yang luas namun tidak berlebihan. Dari jendelanya, ia bisa melihat keramaian kota. Ia seringkali berhenti sejenak di sana, merenung. Ia hampir tidak mengenali kehidupannya yang sekarang jika dibandingkan dengan setahun yang lalu. Kepergian Pak Wibowo dan Reza dari perusahaan menjadi seperti sebuah detoksifikasi. Racunnya telah hilang, dan organ-organ sehat di dalamnya bisa kembali berfungsi dengan normal. Malam harinya, Nadia pulang ke rumah. Bukan lagi Gria Tawang sementara atau rumah sewa kecil. Ia dan Saka telah membeli sebidang tanah di area yang asri dan merancang rumah impian mereka bersama. Sebuah rumah bergaya modern tropis, dengan banyak bukaan, taman di tengah, dan sebuah studio desain pribadi untuk Nadia. Di sanalah ia menemukan keseimbangannya. Ia mendapati Saka sedang duduk di teras belakang, menatap kolam ikan koi sambil menikmati secangkir kopi. Hubungan mereka kini berada di level yang berbeda. Tidak ada lagi rahasia. Mereka adalah partner sejati dalam segala hal. Mereka mendiskusikan masalah perusahaan dengan keterbukaan yang sama, seperti saat mereka merencanakan menu makan malam. Hari yang panjang? Tanya Saka sambil tersenyum saat Nadia duduk di sampingnya dan menyandarkan kepala di bahunya. Cukup melelahkan, tapi menyenangkan, jawab Nadia. Tim junior punya ide-ide yang luar biasa untuk proyek Bali. Aku rasa kita akan menciptakan sesuatu yang istimewa. Aku tidak pernah meragukannya, kata Saka, mengecup puncak kepala Nadia. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, menikmati suara gemericik air dan semilir angin malam. Nadia tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Kamu tahu, katanya pelan, aku kadang masih teringat pesan singkat dari Reza di hari pernikahan kita. Saka menatapnya, alisnya sedikit terangkat. Dulu, rasanya itu adalah hal terburuk yang pernah terjadi padaku, lanjut Nadia. Tapi sekarang, aku sadar dalam arti yang paling aneh, pesan itu benar-benar sebuah hadiah. Saka mendengarkan dengan saksama. Hadiah itu menghancurkan kehidupanku yang lama, kehidupan di mana aku terus-menerus merasa tidak dihargai dan harus berjuang sendirian. Hadiah itu membuka pintu ke kehidupan yang baru. Kehidupan di mana aku bisa memimpin, di mana karyaku dihargai, dan yang terpenting, kehidupan bersamamu yang didasari oleh kejujuran penuh. Hadiah itu memaksaku menemukan kekuatan yang tidak pernah aku sadari aku miliki. Saka tersenyum, senyum yang sama seperti yang ia tunjukkan di paviliun hari itu. Namun kali ini, Nadia mengerti sepenuhnya arti di balik senyum itu. Itu adalah senyum seseorang yang selalu tahu potensi sejati istrinya, jauh sebelum Nadia menyadarinya sendiri. Ia menarik Nadia ke dalam pelukan hangat. Mereka menatap langit malam yang mulai dihiasi bintang. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip. Kehidupan memang penuh dengan kejutan. Terkadang yang paling menyakitkan justru akan menuntun pada kebahagiaan yang paling menakjubkan. Bagi Nadia, awal yang baru ini terasa jauh lebih indah daripada akhir yang pernah ia takuti. Bahagia? Bisik Saka. Nadia memejamkan mata, merasakan kedamaian yang utuh. Sangat, jawabnya. Sangat bahagia.